foto. Tak foto. Api. Aku seneng enteng ngono lho. Enteng Gus Santri. Hei, aku pantas mana? Mulai si SMA pancet. Pancet Bob terus. Petong lanang ya pernah ya, Bu? Iya, cuma pertama kali potong lanang terbon. Heeh. Iya lah. Heeh. Iki sajane ngetrat aku sampe ora berhenti lho, gak ketara iki lho. Iki kan. Panjangnya rambutnya berintik. Nek berhenti lho, gak ketara asline lho. Iki Olah, Hikmal, dasinya. Oh kok, wis gak apa-apa lah gini. Ayo, berangkat yuk. Ayo, come on. Kaos kakinya dipasang dulu. Iya, habisin ayo. Hujan, tadi malam hujan deras sekali. Itu kan kayak pasel. Gak tahu ya. Habis pulang itu kayak ada pencerahan kayak gitu, gimana aku nggak ada ibu bapak aku kayak gitu, sedih banget. Tapi aku sedih banget gak ada bapak ibu aku. Kalau aku ada itu aku nggak pernah kemana-mana, kalau pulang tuh tak tungguin terus ibu aku kayak gitu, apalagi pas sakit ya, tak tungguin terus. Tahun baru atau acara apa aku nggak pernah kemana-mana kayak gitu. Ya udahlah, ibu aku lebih disayang Tuhan sama bapak aku kayak gitu. Toh semuanya akan, siapa yang apa hadisnya itu aku lupa. Yang hidup akan merasakan mati kayak gitu. Aku ini dapat hadiah dari adik aku umroh. Adik aku umroh duluan, aku bukan nggak suka. Bukan nggak suka ya, mana ada umroh nggak suka, nggak mungkin banget kayak gitu. Cuman aku mau momennya tuh yang pas kayak gitu. Nanti aja kalau aku sekalian haji sama anak-anak aku berempat, insya Allah terkabul kayak gitu. Semoga ya. Ini aku dikasih, tapi udah aku dikasih hadiah ini udah marem kayak gitu, bagus banget. Aku tadinya kayak itu kayak Elvi Sukaisi kayak gitu. Bagus banget loh, adik aku belikan, aku beli di Arab loh. Bordilannya itu dari emas. Adik aku dipilihannya adik aku ini, aku suka. Dan ya aku nggak tahu, adik aku baik semuanya ke aku ya. Soalnya mbaknya itu nggak cerewet. Bener, aku cerewetnya di kamera aja loh ya. Iya bener loh, aku jarang sama adikku tuh bertegur sapa, kalau nggak penting nggak ngomong kayak gitu. Di keluarga aku tuh kayak gitu, nggak penting nggak ngomong kayak gitu. Kalau salah langsung dimarahi, langsung ditegur. Ya maksudnya pelan-pelan, 1 kali 2 kali 3 kali ditegur. Kalau udah ngerti ya udah terus itu ditakutin kayak gitu. Tapi kalau namanya pacaran kan aku nggak bisa ngusir ngusir semua cowok. Iya semua cowok. Gak, aku pacarku cuman berapa ya? Itu ada Pak suami, masa tahu kok Pak suami aku. Apalagi Pak suami aku medsos duluan ya. Paling tahu ya yang ini kan kakaknya juga kakak kelasnya kayak gitu, teman aku kayak gitu. Jadi aku ya sudahlah, kalau kamu lebih kenal duluan, aku yang penting aku nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Masih cinta monyet. Masih cinta monyet aku. Ini untuk anak-anak sebaiknya itu kalau sudah nurutlah sama ibu kayak itu. Aku nggak bilang aku contoh yang nggak baik ya. Kan namanya gejolak muda ya. Aku nggak mungkin terus-terusan ngusir kayak gitu. Ngusir yang datang ke rumah aku kayak gitu loh. Kayak gitu kan aku kalau ngusir semua orang. Makanya anak aku itu laki-laki semua tuh bener-bener cambuk. Aku doa ya Allah semoga anakku dapat mertua yang baik, yang sayang sama anakku sebagaimana aku kayak gitu, sebagaimana orang tuanya kayak gitu. Namanya orang tua tuh ya kalau salah dikasih tahu ya. Ke aku juga kadang-kadang kalau anakku salah itu ya aku nggak ngomong langsung, aku pendem. Tapi kalau sudah slow down kayak gitu ya udah
Aku baru ngomong kamu sebaiknya kayak gini. Kalau dia masih terima ya udah diterima. Kalau enggak ya anakku masih ngomong alasannya oh ya wis kalau kayak gitu aku terima juga. Kayak aku menerima juga. Ya, ini udah ya aku mau sholat bareng Pak suami aku. Pak suami aku katanya tuh nggak dapat apa-apa. Ya dapat kenangan lah Mas kayak gitu. Dapat kenangan kayak gitu loh. Udah aku bagus banget ini. Suka kan bordilannya emas. Aku suka sekali. Tapi aku nggak pernah pakai. Aku nggak pernah pakai kan ya. Aku ini kalau pakai lebaran aja kapan-kapan. Aku lebaran aja. Ini khusus bagus banget ini warna. Aku sudah sholat isya, udah waktunya tidur. Kayak gitu semoga ibadahku istiqomah kayak gitu. Seneng sih kayak kalau zaman dulu tuh kayak istirahat. Istirahat itu sholat kan sampai sampai aku kerja tuh istirahat itu aku buat sholat, buat makan kayak gitu. Terus saja kayak gitu. Kemudian itu kalau sudah terbiasa, insya Allah akan meninggalkan tuh kayak makan lah kayak gitu. Kan lapar ya kayak gitu kalau makan kayak gitu. Simpelnya tuh kayak gitu sih sebenarnya kayak gitu. Tapi namanya istiqomah itu kenapa? Kalau makan itu dulu kan nunggu disuruh juga kan sama bapak ibu kayak gitu kan namanya anak kecil kan nggak ngerti kan namanya juga peradaban ya untung banget gak di zaman batu kayak gitu gak ada zaman Flintstone apalagi Homo sapien apa tuh ya, zaman purba kayak gitu ya peradaban kan semakin lama semakin update kayak gitu loh makanya semuanya itu mengajarkan kebaikan ujung-ujungnya kebaikan ya gitu menurut aku ya bahasa rakyat itu kayak gitu ya aku gak ada ibu sih aku kalau diskusi soal agama sama ibu aku soal bapakku soalnya sudah kalau bapak aku tuh nggak bisa ditanyain kalau politik bapak aku sering nonton kayak gitu kan bapak kan memberikan kehidupan kan makan, pendidikan, tempat tinggal, baju kayak gitu. Ibuku yang eksekutor kayak gitu. Bapakku juga itu eksekutor kan pemimpin di keluarga itu kan juga harus menjadi baik supaya semua keluarga tuh baik kayak gitu sih. Dari keluarga terkecil itu ya pendidikan moral Pancasila itu PMP kelas berapa tuh ya aku diajarin sila-sila kelas 3 mulai kelas 3 kan enggak ada TK di tempat aku dulu. Jadi aku kelas 1 itu masih belajar baca, kelas 2 itu udah diharapkan bisa. Udah kelas 3 ada macam-macam pelajaran pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, PSBB. Masih ingat aku tuh paling suka aku itu. Kenapa? Karena aku yang punya buku satu-satunya di kelas aku kayak gitu. Terus teman aku tuh belajarnya tuh habis subuhan belajar. Terus sore-sore kayak gitu habis ngaji belajar kayak gitu. Disuruh ditulis sama guru aku. Aku yang dikti supaya terbiasa dengan tulisan kayak sekarang update-nya belajar Arab nggak cuma tulisan Latin ya. Aku dulu belajarnya Hono Coroko pertama kali bahasa Indonesia Hono Coroko terus bahasa Indonesia itu juga Latinnya ya terus Hono Coroko bahasa daerah terus bahasa Inggris SMP terus kurikulum tuh kan disesuaikan dengan anak-anak ya kalau anaknya orang kaya mungkin sekolah-sekolahnya anak orang kaya itu SD-nya langsung bahasa Inggris di Mater Dei 2 itu sekolah Katolik waktu itu aku kan nggak mungkin ya sekolah di Katolik tekan desa langsung nang Katolik kayak itu aku sedangkan TK aku nggak lulus tunas harapan aku TK tunas harapan aku nggak lulus
nggak sekolah TK. Udah aku pulang di desa aku nggak kerasan disuruh tidur siang kayak gitu. Terus ibuku udahlah biarin aja anakku mau jadi apa nggak sekolah ya wes kayak gitu loh. Aku lak-tung gitu sekolahnya tuh nangis terus. Habis itu ya wes ibuku pasrah semua anaknya tuh disekolahkan SD di dekat sekolah aku, di dekat rumah desa aku kayak gitu. Wis bapak wis sekarap kayak gitu. Terus habis itu masuk sekolah SMP-nya tuh kalau negeri kan terlalu banyak birokrasi ya. Dari kabupaten ke kota madya itu harus pakai kemana dulu. Aduh ibuku wis kalau swasta nggak pakai kayak gitu. Yang penting kan punya uang ya. Maksudnya nggak pakai referensi kayak gitu kalau di swasta itu kayak gitu loh. Ya udahlah, aku masuk sekolah Katolik aja, yang penting agamamu tetap Islam, ambil pelajarannya aja, jangan kamu ambil apa ya kalau sekarang tuh akidahnya kayak gitu. Bukan akhlaknya ya, kalau akhlaknya semua manusia itu tergantung dari manusianya, agama apapun kayak gitu. Apa bukan akidah apa ya? Akidah syariah. Pokoknya akidahnya tuh kan kalau umat muslim berzikir. Kalau aku tahu tuh kalau di Kristen itu ada doa pagi, doa petang kayak gitu. Aku nggak tahu. Kalau di Islam kan 5. Itu maksud aku fikihnya. Fikihnya. Fikihnya kalau akidah juga akidahnya sih sama ya, kalau masing-masing agama itu kebaikan kayak gitu. Kalau fikihnya itu kayak gitu. Kalau Islam tuh punya rukun iman, rukun Islam, itu fikih ya. Kalau aku pelajarin sih kayak gitu sederhananya. Udah aku gak banyak ngomong, aku sekali ngomong kan hemat juga ya. Biar aku inget-inget nanti kalau aku salah, aku bisa tanya yang lebih pintar kayak gitu, Ustadz kayak gitu, Mama Dede, Ustadzah kayak gitu, yang lebih pintar. Kalau sama Mama Dede itu yang bagi warisan ya, katanya adik aku, walah kalau Ratu Adil ya, kan aku pingin jadi Ratu Adil kayak Bu Mega, adil banget kayak gitu loh. Siapa lagi? Ya namanya sosok itu ya, idola itu kan jangan tanggung-tanggung, minimal ibu kita ya. Ibu kita sendiri, bapak kita sendiri, orang tua kayak gitulah. Itu menjadi idola kayak gitu. Harus menjadi idola anaknya. Meskipun orang tua itu punya kekurangan ya, namanya orang tua juga di zaman dulu sama sekarang kayak itu. Kasarannya bapak aku tuh kolot banget kayak gitu. Gak usah belajar bahasa Inggris kalau nggak ngerti kayak gitu. Tapi dilesin anaknya itu, dilesin. Tapi nggak ngerti anaknya itu apa ya? Ini mindsetnya itu masih belum buka kayak gitu wawasannya. Untuk apa aku belajar bahasa Inggris itu belum dapat kayak gitu. Cuman dapat nilai aja. Sekolah itu ya tujuannya cuman akademis waktu itu, akademik aku tuh kayak gitu. Belum tahu nih buat apa. Bapakku tuh nggak mau nekan-nekan aku karena aku perpindahan dari desa ke kota. Kalau aku ditekan dari segi nilai, dari segi nanti kamu kerja ini, kerja itu, kerja ini, enggak. Bapak aku bertahap. Pas aku sudah mau kuliah, kan anakku udah, wah anakku kok udah sampai semester 8 ini. Baru aku pas aku lagi pulang kayak gitu, bapakku ke kamar aku, "Capek kamu?" "Iya," aku dipijitin. Aku sama bapak aku tuh deket banget, "Aku capek, Pak." Tanpa aku ngomong capek, bapak aku tuh nggak bangun-bangun aku soalnya kayak gitu. Kalau bangunin aku itu kaki aku dipijetin kayak gitu, "Ayo bangun, ibumu dibantuin." Kayak gitu, aku udah bangun, aku kadang ngantuk, "Pak, tapi ibumu kasihan, kamu harus bantu ibu," kayak gitu. "Ibumu kasihan, kamu harus bantu ibu," kayak gitu terus bapak aku tuh kalau misalkan bapakku bangunin aku kayak gitu. Bapakku tuh subuh selalu bangun, sholatnya tapi di masjid sih, di rumah aja kayak gitu. Subuh-subuh tuh bangun. Deket sih masjidnya bapak itu, tapi nemenin ibu aku ya sholatnya kayak gitu. Kalau bapakku tuh kadang-kadang sih ke masjid kayak gitu. Soalnya di sana itu privatisasi sih. Itu masjidnya Pak Haji yang sana kayak gitu. Bapak aku biar aja aku nanti kalau aku sudah haji,
Waktu itu bapakku udah haji sih sebenarnya. Kalau bapak udah punya masjid sendiri, bapak tapi bapakku udah meninggal. Kayak gitu, ndak apa-apa namanya. Kalau Jumatan sih bapakku di masjid kayak gitu. Kalau lebaran di masjid kayak gitu. Tapi kalau karena ndak tahu ya kenapa bapak aku nggak, kadang-kadang kayaknya kalau aku nggak perhatikan kan aku nggak tahu ya. Kalau bapakku tanya sekarang kan enak ya. Aku kan ndak tahu kebiasaannya bapak aku. Kalau aku nggak kumpul, bapak aku kumpulnya cuman SD. SD aku masih kecil-kecil kan butuh pengawasan kayak gitu loh. Sholatnya ya di rumah aja. Waktu tenang itu bapak aku kan udah kuliah aku. Anaknya sudah kuliah semua. Bapakku ya kadang-kadang paling biasanya sholat isya, maghrib isya kayak gitu kayaknya. Aku lupa. Gak apa-apa, yang penting 5 waktu jangan sampai ditinggal kayak gitu bapak aku. Kalau nggak sempat ke masjid nggak apa-apa. Yang di masjid sudah ada, biasanya ada kayak gitu. Lupa aku, kadang-kadang kaling. Kalau paling nemenin ibu aku. Sholatnya nemenin ibu aku. Udah aku mau istirahat dulu. Cerita ini semoga abadi ya. Kalau ada salah-salah aku minta maaf. Kan ada yang, aku bukan ustadzah. Masih ada yang berwenang lah, yang lebih mengerti kayak gitu. Aku sekedar apa ya, dasar-dasar yang aku ketahui kayak gitu. Aku mau istirahat dulu. Semoga ini jadi video yang paling berkesan buat aku tonton.